Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang bertema pemikiran politik Muhammad Hussein Haikal, yang beranggota Farhan NIM 119105, Fairuz Agustina Inayatillah dengan NIM 119101, dan terakhir yaitu adalah Firda Mujayana dengan NIM 119111. Berikutnya, riwayat hidup dan pemikiran Muhammad Hussein Haikal. Muhammad Hussein Haikal dilahirkan di desa Kafar Gahanam, Bilangan, distrik Sinbalawin di provinsi Dahaglia di delta Nil Mesir 20 Agustus 1888. Ia pindah ke Kairo setelah belajar mengaji di madrasah untuk masuk sekolah dasar sampai sekolah menengah. Kemudian meneruskan belajar hukum hingga mencapai liensi dalam bidang hukum 1909. Selanjutnya ia meneruskan ke Fakultas Hukum Universitas di Paris di Prancis, dilanjutkan sampai tingkat doktoral dalam bidang ekonomi dan politik hingga memperoleh gelar PhD 1912. Dalam tahun itu juga ia kembali ke Mesir dan bekerja sebagai pengacara di kota Mansurah. Kemudian di Kairo sampai tahun 1922. Pada tahun 1922 lahir partai baru yang Al-Ahrar Al-Dusturiyin yang berhaulan moderat, dan Haikal ikut menjadi anggota partai. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1937 Haikal meninggal. Profesi jurnalistik pindah ke pemerintah. Pada tahun berikutnya 1938, ketika dibentuk pemerintahan baru, Haikal menduduki jabatan Menteri Pendidikan sebagai tahun 1945. Dan pada tahun itu juga ia terpilih sebagai ketua Majelis Senat sampai tahun 1950. Setelah Revolusi Juli 1952, Haikal sama sekali mundur dari kehidupan politik dan menghabiskan waktunya untuk membaca dan menulis sampai wafat dalam usia 68 tahun pada tanggal 8 Desember 1956. Berikutnya, riwayat hidup dan pemikiran Muhammad Hussein Haikal. Hussein Haikal adalah seorang politikus yang berpendidikan barat. Haikal adalah pembela mati-matian paham Syekh Ali Abdul Razik. Namun beberapa tahun kemudian Haikal menyesali perbuatannya dan berbalik menyerang pemikiran Syekh Abdul Razik. Sewaktu membahas masalah pemerintahan dan Islam melalui karyanya Daulat Islamiyah, menurut Haikal bahwa sistem pemerintahan Islam harus mencakup gagasan secara umum. Ini yang berarti mencakup sistem ekonomi, sistem moral, sistem masyarakatan, dan berbagai sistem yang lain, terutama yang berkaitan dengan keadaan perang dan damai, agama, dan ilmu serta lainnya. Dan sistem pemerintahan Islam, menurut Haikal, bahwa di dalam Islam tidak menerangkan secara rinci tentang pemerintahan Al-Quran, hanya menerangkan secara garis besarnya saja. Menurut Haikal, bahwa kehidupan bernegara itu baru timbul setelah Nabi mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah yang kemudian terkenal dengan Piagam Madinah. Menurut Haikal, bahwa Al-Quran hanya menetapkan kaidah-kaidah asasi bagi kehidupan keluarga, masalah warisan, perdagangan, serta jual beli. Kemudian oleh para ahli fikih, hal itu dijabarkan secara rinci sehingga dapat dijadikan patokan bagi pengelolaan suatu negara atau pemerintahan secara langsung. Menurut Haikal, bahwa di dalam Islam tidak terdapat sistem pemerintahan secara baku. Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan asal sistem tersebut menjamin persamaan antara warganya.
Menurut Haikal bahwa sistem pengelolaan masyarakat dalam Islam didasarkan pada 3 prinsip, yaitu iman kepada Allah, tepatnya hukum alam, persamaan antara manusia di depan Allah Subhanahu wa taala. Sistem pemerintahan Islam. Menurut Haikal, di dalam Islam umat Islam boleh menganut sistem pemerintahan Islam apa saja, yang penting sistem itu menjamin antar persamaan warganya. Dan ada pengelolaan masyarakat sistem pemerintahan Islam antara lain yaitu iman kepada Allah, yang kedua ketetapan hukum alam, yang ketiga persamaan antar manusia di depan Allah, yang ketiga dasar negara pada sistem pemerintahan Islam. Yang pertama itu prinsip persaudaraan sesama manusia, yang kedua prinsip persamaan antar manusia, yang ketiga prinsip kebebasan, yaitu sesuatu yang esensial dalam. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsep pemikiran Muhammad Hussein Haikal tentang pemerintahan Islam. Secara garis besar dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, budaya wilayah tempat tinggal perjalanan hidup telah menempatkan Hussein Haikal sebagai seorang saksi sekaligus pelaku dari perbedaan 2 budaya. Yang kedua, pengaruh dari orang terdekatnya, yaitu Lutfi Al-Sayyid. Pertemuan Haikal dengan Lutfi Al-Sayyid yang terjadi ketika kakek dari Haikal yang bernama Salim Haikal meninggal dunia merupakan momentum penting dalam sejarah hidup Haikal. Yang ketiga, yaitu kondisi intelektual Mesir atau pemikiran Al-Afghani. Hadirnya Al-Afghani di Mesir telah membawa banyak perubahan dalam paradigma bagi para intelektual Islam Mesir. Demikian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.